Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah sintaksis, khususnya pada materi frasa berdasarkan jenis kata. Nah, pertama-tama, apa sih frasa itu? Menurut Keraf, pada tahun 1984, frasa adalah satuan konstruksi dari dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan. Sedangkan menurut Chair, pada tahun 1991, frasa merupakan gabungan dari kata yang bersifat non-prediktif, di mana frasa ini tidak memiliki subjek dan juga predikat, tetapi maknanya bisa kita ketahui. Nah, contohnya adalah pada frasa rumah besar dan juga anak kecil. Nah, frasa ini tidak memiliki struktur kalimat yang lengkap. Namun, dengan membaca itu, kita bisa tahu apa maknanya, apa artinya. Nah, begitulah frasa. Selanjutnya, kita akan masuk kepada jenis-jenis frasa berdasarkan kata. Nah, jadi frasa berdasarkan jenis kata itu ada 6 jenis, di mana masing-masing dari 6 jenis frasa ini memiliki ciri khas tersendiri. Yang pertama adalah frasa nomina. Frasa nominal merupakan frasa yang berhubungan dengan kata benda, di mana kata benda ini merupakan kata yang menjadi pusat di dalam frasa itu sendiri. Nah, contohnya itu adalah kata anak kecil dan juga mobil mewah. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah frasa verbal. Frasa verbal merupakan frasa yang berhubungan dengan kata kerja. Nah, frasa verbal ini memiliki ciri khas dibandingkan dengan frasa-frasa yang lainnya. Apa itu? Nah, pada frasa verbal umumnya menggunakan imbuhan me, ber, di, dan lain-lain. Nah, contohnya adalah frasa sedang membaca, di mana pada frasa sedang membaca itu terdapat imbuhan me pada kata dasar baca, sehingga menjadi membaca. Lalu selanjutnya adalah telah ditulis. Nah, pada frasa telah ditulis terdapat imbuhan di pada kata dasar tulis, sehingga menjadi telah ditulis. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah frasa adjektiva. Nah, frasa adjektiva merupakan frasa yang berhubungan dengan kata sifat. Nah, kata sifat ini pada frasa adjektiva umumnya ditambahkan dengan kata penguat seperti sangat, paling, ataupun lebih. Contohnya adalah baik sekali. Nah, pada frasa baik sekali diterangkan kata sifat, yaitu baik, tetapi juga disertai dengan kata penguat yaitu sekali, sehingga menjadi baik sekali. Nah, lalu contoh selanjutnya adalah terang benderang, di mana pada frasa terang benderang, kata terang benderang merupakan kata sifat yang menjelaskan pelaku terang benderang. Nah, lalu selanjutnya adalah frasa adverbia. Frasa adverbia merupakan frasa yang menjelaskan suatu keterangan dari kata lain, bisa itu kata kerja, kata sifat, maupun kata keterangan lain. Contoh dari frasa adverbia ini adalah dia berjalan cepat. Nah, pada frasa dia berjalan cepat, kata cepat ini menjelaskan suatu kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek dia, yaitu berjalan. Nah, jadi dalam frasa dia berjalan cepat, kata cepat ini berfungsi sebagai keterangan yang menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Lalu contoh selanjutnya adalah musik itu sangat merdu. Nah, kata sangat merdu itu menjelaskan musik, bahwa musik itu sangat merdu. Nah, lalu selanjutnya adalah frasa numeralia. Ya, frasa numeralia merupakan frasa yang menjelaskan tentang angka. Adalah frasa yang berhubungan dengan angka, di mana berfungsi untuk menjelaskan jumlah ataupun urutan. Nah, contoh dari frasa numeralia ini adalah 20.000 dan juga 5 ekor sapi. Nah, jika kita pernah mengatakan harga gorengan ini adalah 10.000. Nah, 10.000 itu merupakan frasa numeralia karena terdapat angka di dalam frasa tersebut, terdapat jumlah. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah frasa pronomina. Nah, frasa pronomina ini merupakan frasa yang unsur utama penyusunnya itu adalah kata ganti ataupun pronoun. Frasa pronomina adalah frasa yang menjelaskan pronoun. Contohnya adalah dia atau saya dan juga mereka. Nah, fungsi dari frasa pronomina ini adalah agar dalam suatu kalimat
suatu kalimat ataupun suatu wacana, kata itu tidak berulang-ulang. Misalnya, jika kita membaca sebuah novel, nah di awal kita baca novel tersebut, pasti disebutkan nama tokohnya. Sebut saja nama tokohnya adalah Nisa. Nah, pada awal cerita disebutkan namanya Nisa, namun pada paragraf-paragraf selanjutnya, pada cerita selanjutnya, itu akan jarang disebutkan Nisa, tetapi disebut dia, ataupun beliau, ataupun ia. Nah, kata-kata tersebut merupakan pronomina untuk menggantikan kata Nisa, agar Nisa tidak disebut secara berulang-ulang di dalam cerita, sehingga tidak terjadi pengulangan. Nah, baik teman-teman, sekian materi mengenai frasa berdasarkan jenis kata. Nah, perlu bagi kita untuk memahami frasa berdasarkan jenis kata, karena dengan memahami frasa berdasarkan jenis kata itu dapat mendorong kita dalam menulis, dalam membuat cerita, ataupun dalam memahami suatu struktur teks bahasa Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.